warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Nurin dalam mata pelajaran IPA. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Alhamdulillah kalau kabar kalian baik ya. Jika ada yang sakit semoga lekas sembuh. Nah, masih ingat mata pelajaran minggu lalu? Minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian pengukuran, tentang pengertian besaran dan satuan, serta macam-macam besaran dan juga macam-macam satuan. Hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang alat ukur dan bagaimana cara mengukurnya, yaitu alat ukur panjang, alat ukur massa, dan juga alat ukur waktu. Yuk simak penjelasan berikut ini. Nah, sekarang saya mau tanya, pernahkah kalian mengukur sesuatu? Misalnya kalian ingin mengukur tinggi badan, mengukur panjang kain, mengukur lebar kain, mengukur panjang kuku, atau mengukur panjang yang lainnya. Pasti pernah kan ya? Nah, kalau kita ingin mengukur panjang sesuatu benda, alat apa yang akan kita gunakan? Nah, berikut salah satu alat yang bisa kita gunakan untuk mengukur panjang. Yang pertama ada penggaris, ada prometer, kita bisa juga menggunakan jangka sorong, ada juga mikrometer skrup. Selanjutnya kita bahas tentang penggaris. Mistar atau lebih dikenal dengan nama penggaris merupakan alat ukur panjang yang paling sering kita gunakan. Alat ukur ini memiliki tingkat ketelitian sebesar 1 mm, ada juga yang 0,5 mm. Meteran ini biasanya memiliki bentuk seperti pita yang digulung membentuk sebuah roll atau gulungan. Batas ketelitiannya sama seperti penggaris ya. Jangka sorong merupakan alat yang biasanya digunakan untuk mengukur panjang, tebal, atau diameter dalam sebuah benda. Jangka sorong memiliki dua jenis skala, yaitu skala utama dan skala nonius yang dapat digeser-geser. Skala terkecil dari jangka sorong biasanya 0,01 cm atau 0,1 mm, tapi ada juga yang 0,05 mm. Nah, berikut ini adalah bagian-bagian dari jangka sorong. Cara membaca jangka sorong. Ada dua macam skala, yang atas skala utama, yang bawah skala nonius. Selanjutnya kamu tulis nilai yang ditunjukkan skala utama dan di skala nonius. Yang saya lingkari biru itu adalah skala utama. Nilainya kita peroleh dari angka sebelum 0 di skala nonius, jadi terdapat 2,2. Dan skala noniusnya kita peroleh dari garis yang berhimpit dengan skala utama, yaitu tepat di nomor 3. Jadi skala utamanya 2,2 cm, skala noniusnya 3, batas ukurnya 0,01 cm. Lalu kita masukkan ke dalam rumus berikut ini, sehingga hasil akhirnya adalah 2,23 cm. Bagaimana? Sudah paham apa belum? Selanjutnya kita bahas mikrometer skrup. Mikrometer skrup adalah alat ukur panjang yang memiliki batas ketelitian 0,01 mm. Alat ini berfungsi untuk mengukur tebal benda, misalnya tebal kertas. Bisa juga untuk mengukur diameter benda. Jadi benda-benda yang sangat tipis ukurannya bisa diukur menggunakan mikrometer skrup. Bagian-bagian mikrometer skrup. Cara membaca mikrometer skrup. Pembacaan mikrometer skrup dilakukan pada dua bagian, yaitu di skala utama dan di skala putar. Berikut contohnya. Skala utamanya yang saya
tunjuk dengan tanda panah merah menunjukkan angka 4. Dan skala putarnya, nilai yang kita ambil adalah yang berhimpit dengan skala utama. Jadi ada garis yang berhimpit dengan skala utama, itu adalah skala putarnya. Yang saya tunjuk dengan tanda panah warna biru menunjukkan angka 30. Sehingga kita peroleh skala utama 4 mm, skala putar 30, dan batas ukur 0,01 mm. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, sehingga diperoleh nilai 4,30 mm. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang macam-macam alat ukur. Selanjutnya kita akan belajar tentang alat ukur massa. Nah, alat ukur massa itu ada apa saja? Jadi, alat ukur massa ada neraca bekas, ada juga neraca Ohaus, ada neraca digital, ada neraca analog, dan ada neraca dua lengan. Dan masih banyak lagi alat ukur massa. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Neraca bekas. Neraca bekas atau dinamometer adalah alat ukur massa dan berat benda. Neraca ini biasanya banyak digunakan di laboratorium fisika karena lebih mudah dalam mengukur massa benda yang ringan. Neraca ini mempunyai dua skala, yaitu Newton untuk mengukur berat benda dan skala gram untuk mengukur massa benda. Batas ketelitian atau nilai skala terkecil pada neraca bekas berbeda-beda ya. Namun biasanya yang sering digunakan di laboratorium adalah 0,1 Newton. Selanjutnya kita bahas neraca Ohaus. Neraca Ohaus adalah alat ukur massa yang memiliki ketelitian 0,1 gram. Neraca Ohaus tersebut terdiri dari 3 skala. Skala pertama menggunakan ratusan gram, skala kedua menggunakan puluhan gram, dan skala ketiga menggunakan satuan gram. Berikut penampakan skala, ada lengan belakang, lengan tengah, dan lengan depan. Lengan belakang diisi dengan skala puluhan gram, lengan tengah skala ratusan gram, lengan depan skala satuan gram. Berikutnya neraca analog. Neraca analog adalah neraca jenis alat ukur massa yang biasanya digunakan dalam rumah tangga. Cara menggunakannya pun sangat mudah, yaitu dengan menempatkan benda yang akan diukur massanya pada wadah yang berada pada bagian atas neraca. Kemudian baca skala yang ditunjukkan oleh jarum skala. Jenis lain dari neraca ini adalah neraca pengukur massa badan. Selanjutnya, neraca digital. Neraca digital atau neraca elektronik adalah alat ukur massa otomatis yang lebih praktis dan presisi hasilnya. Cara penggunaannya sangatlah mudah. Hanya dengan meletakkan benda di atasnya, maka akan muncul pada layar hasil dari massa tersebut. Ketelitian neraca digital ini sampai dengan 0,001 gram. Nah, itu tadi penjelasan tentang alat ukur massa. Sekarang kita belajar tentang alat ukur waktu. Berikut ini beberapa alat ukur untuk waktu. Ada arloji, jam pasir, jam matahari, stopwatch analog, dan stopwatch digital. Kalau kita ingin mengetahui sekarang jam berapa, kita bisa menggunakan arloji maupun jam matahari. Bisa arloji sampai dengan jam tangan ya, atau kita bisa lihat jam dinding, jam digital sekarang juga ada. Kalau kita ingin mengetahui berapa waktu yang kita gunakan saat berlari mengitari lapangan, saat kita berlari menuju sesuatu tempat, kita bisa menggunakan stopwatch. Itulah beberapa penjelasan tentang alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu. Semoga yang kita dapat hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf.
Sekian dari saya. Assalamualaikum.